Maka dari itu wahai anakku semuanya, para santri, dan harus kalian pahami bahwa kalian di tempat semacam ini namanya taman surga. Nabi menyebut sesaat dengan sebutan taman surga. Nabi kadang menyebut dengan tempat turunnya rahmat, tempat yang luar biasa indah. Maka kepada siapapun, jika ada di antara santri yang masih gelisah, gundah berada di tempat yang semacam ini, hati-hati. Jangan-jangan sudah bersekongkol dengan musuh Allah, iblis. Hati-hati. Jadi kalau hatimu masih gelisah berada di tempat yang mulia, kalian tidak bisa mensyukuri. Ini tempat luar biasa. Semua hembusan-hembusan nafasmu ada nilai pahalanya. Untukmu, untuk gurumu, untuk orang tuamu. Semua aktivitas di pondok ini akan dinilai sebagai pahala. Ini makanya anak-anakku para santri harus bangga. Penuntut ilmu harus bangga. Bisa tinggal di tempat semacam ini. Kalian bisa tertib dalam melakukan sholat, tertib dalam ibadah. Al-Quran, membaca Al-Quran juga tertib. Bayangkan kalau ada di luar sana berapa lembar Al-Quran yang bisa dibaca dalam sehari. Sholat jamaah mana yang bisa dijaga? Jam berapa sholat subuh? Zuhurnya bagaimana dan seterusnya. Maka wahai anak-anakku para santri, kalian harus bangga. Bangga. Dan kebanggaan ini ada hubungannya dengan keimanan dan keyakinan. Kalian berada di tempat mulia. Harus bangga, pede. Jangan kalah dengan seorang pegawai di sebuah perusahaan beken terkenal. Ada sebuah perusahaan brand. Lihat, itu yang bekerja di dalamnya kalau ditanya itu pede banget kerja di mana? Di sini. Wah, pakai kaos label perusahaan tersebut. Bangganya luar biasa pada urusan dunia. Bagaimana kalian dengan baginda Nabi tidak bangga wahai anak-anak? Kalian harus bangga, senang. Itulah yang harus ada dalam hati kalian. Kemudian setelah itu ya, sudah ada dasarnya, dasar yang kalian kenal Allah dan Rasulnya. Kalian ditempa agar kalian tumbuh dengan baik kenal Allah. Setelah itu kalian menjadi apa saja akan menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Mungkin ada yang jadi pengusaha sukses, takut kepada Allah, dekat kepada Allah. Mungkin seorang pejabat yang takut kepada Allah, jadi pakar-pakar ahli yang kenal Allah. Kalian boleh bercita-cita setinggi langit. Kamu boleh bercita-cita apa saja, tapi dasarnya di umur-umur seperti ini. Umur-umur seperti kalian ini anakku. Harus benar kalian pegangi ini. Serius, pokoknya aku belajar ini harus serius karena Allah, dengan Allah, karena Allah. Ini anak-anak. Cuma ketahuilah wahai anakku, karena namanya manusia pilihan. Ya pilihan, nggak pandang, kadang-kadang. Ini ada sebuah kisah di sebuah pondok pesantren. Ada sebuah pondok pesantren. Ada satu anak kerjanya nangis, nggak mau ikut peraturan, nangis saja. Dari pihak pondok kasihan, sampai 2 bulan nggak pernah mau masuk kelas. Otomatis mengganggu, sehingga diputuskanlah anak tersebut untuk dipulangkan dengan baik. Diantarkan dari ustaz tersebut. Rumahnya sih tidak terlalu jauh, tapi perjalanannya panjang karena Pak rumahnya di desa dan desa lagi. Sehingga mulai dari angkot, setelah habis angkot nggak ada lagi, hanya numpang, setelah numpang jalan sampai ke tempat, ibadah berangkat pagi pulang sampai tempat tersebut sore. Sampai yang cerita ini di tempat tersebut bingung. Rumahnya rumah kampung, rumah gede yang sudah bolong-bolong, di situ ada kambing dan seterusnya. Sampai di situ nggak ada orang tuanya, orang tuanya masih cari, bahasa Jawanya cari ramban, cari makanan kambing. Tiba-tiba setelah itu pulang, nangis lihat anaknya, kenapa anaknya mau pulang. Kemudian pengurus berkata, bahwasanya anak ini nggak bisa betah di pondok, kasihan, biar dipulangkan saja. Orang tua minta untuk dibawa pulang ke pondok dan pihak pengurus nggak bisa terima. Dan kebetulan juga ini termasuk cerita uniknya. Sang ustadz ini pengen buang air. Rupanya sama ternyata ke belakang. Sampai ke belakang di mana? Toiletnya di situ. Dia di situ. Cuman hanya ada karung yang dibelah jadi 2, kemudian dikasih tancepan kiri kanannya, hanya ketutup bagian ke arah rumah. Di balik itulah hanya ada lubang begitu, cuman ada injakannya 2
yang biasa di pondok dengan menutup aurat dan sebagainya bingung. Cuman karena nggak ada tempat lain, karena perutnya sakit terpaksa harus jongkok di tempat tersebut. Sampai kemudian dikirim oleh anak santri tersebut air dan sampai tuntas. Itu jadi bahan juga untuk cerita itu. Sampai itu masih tinggal itu anak santri. Ditinggal itu santri. Kemudian dalam waktu yang berbeda, tahun yang sama atau kurang lebihnya lah, di pondok yang sama, ada cerita yang lain. Maka itu kan jadi pertimbangan cerita ini. Ada di tempat tersebut, di daerah tersebut ada orang kaya sukses. Orang sukses. Zaman itu zaman tahun 80-an. 80 sukses. Jadi belum ada macam-macam. Ibunya itu sangat sayang kepada anak tersebut. Sehingga ibunya itu karena sayang berlebihan, pergi dimanapun ibunya mesti membawakan video. Dulu pun belum ada ya, internet kuota segala juga ada. Video yang kotak video punya film baru mesti. Ibunya itu mesti membawa film baru kalau pergi ke luar kota. Ibunya kaya banget. Dan anak itu masuk SMA kelas 1, dibelikan mobil sendiri, rumahnya memang orang kaya. Jadi sudah ibunya sangat sayang. Pokoknya permintaan anaknya dituruti itu saja. Atau bahkan tidak minta pun diberikan, pokoknya kita anaknya senang. Suatu ketika anak ini jalan sama ayahnya, melewati sebuah pesantren. Tiba-tiba anak itu tanya, "Pak, ini apa sih Pak?" "Pondok deh." "Pondok. Kenapa ini ngaji ini? Enak Pak." Ayahnya ditanya enak, pondok enak atau nggak bisa ngomong. Enak, ya enak, nggak enak. Gimana sih Pak? Ya pondok. Setelah pergi pulang dia tanya lagi, "Bah, saya pengen mondok Pak." Berarti ngomong ini anak-anak masa mau mondok? "Iya Pak, pengen mondok." Sampai di rumah diulang lagi ini permintaan. Bener kamu kan sudah daftar SMA? Ya nggak apa-apa, saya pengen mondok. Enak nggak sih? Enak ya? Ya pondok itu nggak kamar mandi sudah bisa penuh sendiri, bukan kayak di rumah tidur juga rame-rame. Nggak Pak, saya pengen mondok. Akhirnya dia sama begitu. Ibunya memang tidak pernah melarang, yang penting anaknya senang. Bukan ibunya ngajari jelek. Ibunya kan ada ibu yang manjanya berlebihan, kan ada ya. Kita ada model-model ibu-ibu itu, ibu merusak sebetulnya. Cuman ibu itu kebetulan zamannya zaman aman. Akhirnya ibunya untuk meeting ngomong, ya nggak apa-apa, dituruti juga karena yang penting anaknya senang. Ayahnya itu waktu anaknya diantarin ke pondok hanya dikasih baju 3. Pokoknya sedikit. Kenapa? Pak Le minggu depan minta pulang, kan gitu sudah. Pak Le minta pulang, ngapain juga? Akhirnya sampai seminggu juga ada telepon. Akhirnya bulan pertama udah dijenguk. Dijenguk tuh abahnya itu cerita ayahnya, cerita perjalanan anaknya itu. Setelah itu ditemu anak, gimana? Enak Bang? Enak. Emang ini penasaran gimana sih banyak? Ya enak. Mandinya gimana? Bang, seru banget. Antri rame-rame ini. Akhirnya sampai ada itu bertahun-tahun sampai sukses dan jadi terus akhirnya. Akhirnya jadi catatan apa? Lihat, kalau sudah orang dipilih oleh Allah, lihat, anak ini dipilih oleh Allah, di rumahnya dimanja, ada mobil sendiri, rumah sendiri, toilet sendiri, mau apa saja akan diruti oleh orang tuanya. Tapi kalau sudah hatinya dibawa oleh Allah kepada pesantren, dia akan tinggal di pondok pesantren. Lihat. Tapi yang satu lagi, di rumahnya itu lihat, toilet aja nggak ada, kamar mandinya nggak ada, tidurnya itu sama kambing, sama nyamuk. Lihat, di pondok yang sangat enak, tidak kerasan. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Coba. Jadi bukan urusan kaya marah, bukan dipilih atau tidak dipilih. Juga tidak kaya raya dia. Bayangkan zaman itu punya mobil sendiri, ayo. Zaman itu tahun 80-an. Artinya apa anak-anak? Kalian itu dipilih oleh Allah. Kalian dipilih oleh Allah. Mau tinggal di pondok, kalau tidak dipilih Allah nggak bisa. Biarpun di rumahnya lihat air nggak ada, nyamuk, tidurnya sama kambing, ibaratnya sangat pergi jauh dari mana-mana. Tapi ternyata karena tidak dipilih oleh Allah nggak bisa tinggal di pondok pesantren, wahai anakku. Dengar wahai para santri dan juga para orang tua. Anda harus bersyukur kalau punya anak seperti itu. Hanya karena Anda masih hidup saja Anda tidak melihat pahala. Kalau ingin lihat pahalanya cepat meninggal, semoga panjang umur. Kalau begini kadang orang sadar betul kalau itu nikmat. Anak Anda di pondok itu sebenarnya setiap hari menabungkan pahala untuk Anda. Sholat yang ada daripada Anda, Quran yang ada daripada Anda. Kalau Anda mengandalkan bacaan Quran Anda sendiri, saya tanya berapa lembar sehari Anda baca?
mengganggu anak-anak yang mondok itu terus. Sedangkan mereka, Anda harus senang bersyukur punya anak mondok. Anda tidak pernah punya anak yang ada di luar. Kalau pernah punya anak di luar, Anda bakal tahu betul bahwasanya ini nikmat besar, godaannya besar di luar sana, wahai hamba Allah. Godaannya besar. Ada suatu ketika ada orang datang ke pondok melihat jam 3:30 kalau sudah pada bangun, nangis dia. Ingat anaknya, sholat subuh anakku ya saya bangunin sampai matahari hampir terbit belum bangun, tapi di sini sebelum subuh sudah bangun. Ayo. Nikmat wahai para wali santri, kalau Anda punya anak pada syukur, waduh bahaya dicabut nikmat tersebut oleh Allah. Maaf ayo. Maka syukuri. Cara bersyukur bukan sekedar ucapkan alhamdulillah. Ada dukung program ini. Berikan rezeki Anda, doa Anda, tenaga Anda, loyalitas, pokoknya semua yang ada pada Anda kalau bisa berjuang untuk tempat-tempat semacam ini. Tanda terima kasih Anda agar semakin gede pahalanya. Termasuk mungkin Anda yang di pesantren apa di rumahnya di mana Anda berjuang di tempat yang seperti ini juga. Mungkin tetangga Anda ada madrasah diniyah, Anda berjuang di sana sambil Anda niatkan semoga dengan perjuangan itu anakku dijaga oleh Allah. Pokoknya Anda jangan hidup tanpa hubungan dengan tempat yang semacam ini. Khususnya para wali santri harus ada peduli dengan pondok seperti ini. Ada sebagian wali santri itu nggak peduli anaknya mondok, berarti nggak syukur dia. Ada loh ya. Yang mulia Kakanda Haji Ali, Anda akan gitu, tidak usah ngomong, mesti ada begitu. Insya Allah besok nggak ada.